Oke, selamat datang kembali di channel saya di mana kita sering bahas tentang bisnis dan marketing. Tapi kali ini kita akan bahas hal yang selalu kalian cari, yaitu tentang modal. Kita akan bahas bagaimana caranya bisa mendapatkan modal ratusan juta tapi tanpa perlu pinjam ke bank. Bahkan sih nggak pinjaman sama sekali ya. Bener-bener itu bisa jadi modal kalian. Ada triknya dan caranya legal. Tertarik? Tonton terus sampai dengan selesai. Lanjut. Oke, kita akan lebih fokus lagi ke bagaimana caranya kalian bisa dapetin modal yang ratusan juta itu yang tadi aku sebutin di awal. Dan aku nggak main-main, ini bukan gimmick. Dan sebetulnya dalam bisnis ini banyak banget cara ya biar kalian juga berpikirnya lebih kritis, banyak alternatif gitu. Jadi tiap kali butuh modal jangan kepikiran bank lagi, apalagi bank emok, repot. Tapi sebelum aku lanjut, aku minta tolong dulu. Bila kalian merasa terhibur ataupun merasa bahwa video-video kita bermanfaat, tolong bantu subscribe ya. Karena insya Allah dengan subscribe kita bisa terus melanjutkan semua video-video dan membagikan informasi-informasi yang mungkin berguna buat teman-teman di rumah. Yang saya maksud bagaimana caranya mendapatkan modal itu sebetulnya dari pemerintah dan caranya legal. Tapi banyak banget dari teman-teman di rumah yang nggak tahu bagaimana sih caranya biar pemerintah ini mau memodalin kita. Itu kan yang mentoknya di sini. Sini aku mau bagiin step-stepnya. Tentu dengan skill-skill interpersonal yang perlu kalian kembangkan juga. Stepnya akan aku bagikan, tapi kalian juga perlu mengembangkan ini menjadi lebih kreatif lagi dalam pelaksanaannya. Lanjut, step yang pertama. Langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan untuk mengajukan ke pemerintah adalah kalian dekati dulu pemerintah daerah, itu misalnya di kelurahan ataupun di desa-desa, bisa ke kades, bisa ke lurah. Ngobrol aja bahwa Pak Kades, Pak Lurah, saya punya usaha. Terus usahanya apa? Misalnya kita punya perkumpulan kue nih, kita ada kelompok untuk buat bikin kue dan kita butuh barang-barang. Jadi modal yang dimaksud bukan berbentuk uang, tapi berbentuk barang. Barang-barangnya seperti apa aja? Kalian ngomongin aja ke Pak Kades, ngobrol lah ke LPM-nya, ngobrol lah misalnya ke bumdesnya dan lain sebagainya untuk dibantu gitu. Apa yang target kalian untuk menemui mereka adalah nanti kalian minta ketika kan nanti ada musrembang atau apapun itu di rapat, tolong dimunculkan judulnya. Jadi judulnya adalah bantuan untuk UMKM. Setelah itu kalian pun minta rekomendasi dari kelurahan atau desa setempat untuk mengajukan permohonan dari desa untuk membantu kelompok kalian. Kebutuhannya apa? Diri saja secara kasar dan angkanya berapa. Bikin proposal yang bagus di situ. Ketik untuk contoh proposal udah banyak banget ada di Google, bisa kalian googling sendiri cara membuat proposal. Nanti minta ditandatangan sama Pak Lurah bahwa betul ini kita ada kelompok kue di daerahnya Pak Lurah dan minta dibantu alat-alat tertentu. Alat-alatnya harganya nggak terbatas ya teman-teman. Bisa jadi kalau memang di daerah kalian PAD-nya cukup bagus, PAD itu pendapatan daerahnya cukup bagus, misalnya apalagi kota gede nih, misalnya Bandung, Jakarta, itu udah gede banget lah. Alatnya apa? Misalnya oven, mixer, dan lain sebagainya. Itu pendekatannya harus enak banget, jadi nanti ditandatangan sama Pak Lurah pun dan biasanya atau Pak Kades itu disupport gitu ya. Anggap aja kalian berhasil mendapatkan surat rujukannya dari mereka untuk dilanjut ke Dinas UMKM biasanya. Tahap yang kedua, Dinas UMKM. Lanjut. Oke, tahap yang kedua adalah kalian sudah membawa suratnya kan dari desa tadi kita atau dari kelurahan. Kalian bawalah masuk temui biasanya kepala bidang di UMKM ataupun misalnya apa ya, kasih itu di bawah kepala bidang. Ngobrol bahwa kita udah ketemu sama Pak Lurah, kita juga udah ngobrol sama LPM untuk dibantu. Terus tunjukin prestasi yang kalian punya dan minta ke UMKM untuk bergabung dengan UMKM yang terdaftar di Dinas UMKM saja. Jadi kalian itu organisasinya nggak liar. Tanya ke mereka apa aja yang dibutuhkan biar bisa dibantu anggarannya oleh pemerintah. Proposal yang udah dibuat itu rangkapnya sebagian kasihkan ke dinas. Minta ke dinas, Pak tolonglah nanti kalaupun ada waktu saya mau judulnya aja dimunculkan gitu. Judulnya aja dulu dimunculkan karena ingat dinas itu biasanya nggak punya anggaran teman-teman. Tapi intinya ketika bertemu dengan dinas atau kepala bidang, yakinkan bahwa kelompok kalian ini berprestasi dan kalian bisa membawa harum daerah kalian dan memperlihatkan hasil kerjanya. Karena kenapa? Dinas itu di kinerjanya tuh dinilai dari keberhasilan bidangnya masing-masing. Berarti kalau bidangnya UMKM, keberhasilan si kepala bidang ini dinilai dari keberhasilan orang-orang yang dibinanya. Jadi ketika mereka bertemu dengan UMKM yang memang notabene misalnya kalian menunjukkan terus punya prestasi, mereka pasti senang. Dan kalau memang ternyata setelah lihat track record kalian yang bagus, penjualannya bagus, kuenya misalnya tadi kan mau kue ternyata
nggak bagus terus dibantu, itu pasti lebih gampang lagi. Minta aja untuk diajukan judulnya nanti bantuan untuk UMKM dan nama kelompok kalian. Yang ngomong aja minta dibantu seperti apa, yang penting munculkan judulnya. Apa ini udah selesai? Belum teman-teman, karena angkanya belum keluar. Usulannya itu sekarang, tapi nanti paketnya bisa jadi 2024. Bahkan ada yang sampai 2025, 2026 dan lain sebagainya. Nah, ini makanya aku bagikan biar kalian juga siap mentalnya. Jadi nggak ngomong sekarang besok keluar gitu loh. Jadi ngomong sekarang, mungkin tahun depan atau mungkin juga di anggaran perubahan. Pokoknya intinya adalah munculkan judulnya dan yakinkan kabit atau kasih itu bahwa kalian ini kinerjanya sangat baik perusahaannya dan memerlukan bantuan agar memperbesar penghasilan, memperbesar market kalian. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, bagaimana cara mencari anggarannya. Lanjut, di tahap ketiga ini adalah trik yang paling aku nggak tahu bahasnya, aku nggak bahas terlalu terbuka biar enak ya, biar enak juga. Nanti teman-teman aja yang simpulin sendiri di rumah. Trik yang ketiga adalah bagaimana kalian harus berteman dengan orang-orang yang memiliki pengaruh cukup kuat di pemerintahan. Jadi tadi kan kepala bidang dan aku udah bahas bahwa yang namanya dinas itu biasanya nggak punya anggaran tersendiri. Mereka mengajukannya biasanya ke bupati ataupun misalnya ke DPRD. Berarti yang kita cari sekarang adalah orang yang bisa membantu kalian menentukan anggaran. Trik yang paling gampang adalah bagi tahun politik ya, sekarang 2023. Tapi terjemahin sendiri lah maksudnya tahun politik kayak gimana ya. Manfaatin kalian datangin DPRD setempat yang tentunya notabene akan perlu banget buat suara ataupun kinerja yang baik untuk penilaian, karena mereka tentu biasanya mencalonkan kembali di tahun berikutnya 2024 ya kan, 2023, 2024. Cari mereka, ajak ngobrol baik-baik, tapi ingat DPRD pilihan di daerah kalian. Biasanya setiap daerah itu punya dapil. Nah, cari dewan yang di dapil kalian, jangan loncat dapil gitu. Daerah pilihannya jangan loncat. Pasti kalian kenal di daerah kalian itu yang kalian dukung untuk menjadi DPRD dulu siapa, atau DPR atau apapun lah, orang-orang seperti itu yang kalian kenalkan. Ngobrol aja bahwa kalian punya usaha, kalian punya kelompok, terus kita udah datang ke UMKM, dinas UMKM, udah ke Pak Lurah juga atau Pak Kades gitu. Dan judulnya seperti ini. Nanti kalau judulnya muncul, bisa nggak Bapak nih bantu? Bisa nggak Bapak nih bantu untuk menambahkan angkanya di situ? Karena nanti yang akan bertempur menurunkan angka itu adalah para dewan-dewan ini. Apabila dirasa oleh mereka ini memang perlu patut untuk diperjuangkan bagian UMKM atau kelompok kalian ini. Itu adalah cara paling lurus yang bisa saya kasihkan, meskipun saya nggak terlalu lurus. Mungkin bisa terjemahkan sendiri cara yang nggak lurusnya seperti apa. Ada tips and triknya sebetulnya. Untuk tahu lebih dalam lagi, saya nggak mungkin bagiin di tempat umum. Mungkin yang terbaik kalau pengen tahu itu, kalian datangilah para kontraktor di daerah kalian. Ada nggak kalian punya teman-teman kontraktor nggak di daerah kalian yang kalian kenal? Cari tahu, Pak, gimana sih caranya? Saya udah punya judul, terus mau nurunin anggaran, saya mau ngobrol sama DPRD tertentu, caranya yang cepat gitu. Tapi tentu dengan pengorbanan ya. Kurang Sunda mah lain lucu herang di sana. Ya pokoknya begitulah, itu mah kalian pikirin sendiri aja. Sekarang setelah kalian anggap kalian udah deal dengan si DPRD, kalian mau make sure lagi kan bahwa ini pasti diturunkan, benar nggak? Jadi jangan menunggu pepesan kosong, pastiin ada satu lagi yang backup. Oke? Sekarang kita masuk ke poin yang nomor 4. Lanjut, poin nomor 4 biasanya sih mungkin stepnya akan lebih sulit daripada poin nomor 3. Meskipun nomor 3 pun aku hitung itu udah cukup sulit buat orang kebanyakan. Poin nomor 4 untuk meyakinkan lagi bahwa ini turun anggarannya tahun depan atau di anggaran perubahan, kalian dekati pemimpin daerah kalian siapa. Misalnya kalian kenal dengan Pak Sekda lah ya, Sekda sekretaris daerah, oke. Kalian datang Pak Sekda, terus ngobrol, apalagi kalau Pak Sekdanya terbuka ya. Pak Hendra gimana caranya ketemu sama Pak Sekda? Saya nggak kenal. Buat jalur resmi. Jalur resmi itu buat surat ke bagian umum, biasanya Sekda itu suka ada di bagian umum surat, atau tanya ke kabit bagian umum, Pak saya mau ketemu Pak Sekda, konsultasi beberapa UMKM yang perlu dibantu, mungkin Bapak berkenan untuk mengaturkan waktu untuk kita. Saya bawa beberapa kelompok. Nah, memang ngomongnya kalian pakai trik juga. Jangan kalian ngomong sendiri kalau nggak terlalu kenal gitu. Bawa beberapa kelompok jadi kalian lebih kuat. Atau kalian bikin asosiasi UMKM misalnya dan bikin ketemu sama Pak Sekda. Tapi di situ kalian bisa kan nego-nego gimana caranya ya. Pintar-pintar kalian aja. Tapi kalau kalian kenal, bisa langsung jalur khusus, ketemu aja langsung gimana caranya ngobrol sama Pak Sekda.
Kenal yang lebih tinggi lagi sama Pak Bupati misalnya. Kenal, silakan ngobrol aja. Pak Bupati, Pak Sekda itu salah satu yang biasanya bisa mengarahkan anggaran. Karena mereka kan pemimpin daerah. Ingat, ini legal ya, bukan nggak legal. Karena dinilai kalian ini punya kinerja, punya achievement tertentu. Yang ngobrol aja untuk memastikan bahwa kalau nanti DPRD tadi gagal menemukan anggaran, at least mungkin Pak Bupati atau Pak Sekda bisa membantu untuk mengisi anggaran dari judul yang ada dimunculkan di Dinas UMKM itu yang buat kelompok kalian. Tapi apapun itu, yang paling penting kalian harus mempersiapkan diri dulu. Pak Bupati dan Pak Sekda ini kan dinilai kinerjanya itu karena keberhasilan orang-orang yang dipimpinnya, daerah yang dipimpinnya. Kalian menunjukkan keberhasilan itu, tapi kalian membutuhkan modal tambahan berupa alat yang mungkin notabene mahal. Misalnya kalau kue itu open deck, terus alat mixer itu lumayan mahal. Open deck yang beneran itu 70 jutaan tuh ada. Mixernya bisa nyampe 40 juta tuh yang gede tuh. Itu kan lumayan ya. Kalian dapat modal ratusan juta kayak gitu. Nah, Pak Bupati pasti senang kalau memang di daerahnya dia ternyata ada pengusaha yang kayak gini, UMKM yang kayak kalian. Apalagi kalau kaliannya terbuka dengan teknologi, punya misalnya akun-akun tertentu yang aktif gitu, terus yang medsosnya yang aktif dan lumayan dikenal. Terus ketika lihat packagingnya pun bagus, itu pasti pemimpin daerah itu senang. Dan ada kemungkinan besar kalian akan dibantu. Karena ketika kalian dibantu dan kalian sukses, ini menambah kesuksesan para pemimpin daerah. Jadi ada simbiosis mutualisme di situ. So pastinya ketika kalian ngobrol, pintar-pintar ngomongnya, pintar-pintar kalian nunjukin apa yang udah kalian kerjain. Jadi jangan malas-malas membuat bikinnya kayak gitu. Biar bantuan itu datang. Nah sekarang pertanyaannya, apa udah selesai di poin 4? Belum teman-teman. Masih ada satu poin lagi yang sama pentingnya. Lanjut. Poin nomor 5. Poin nomor 5 itu sebetulnya adalah menjaga, misalnya agar DPRD udah ditemuin dan dari kalimat mereka oke, dibantu gitu. Untuk tips and trik dengan DPRD kalian tanya ke, saya ingetin sekali lagi, tanya ke kontraktor setempat. Mereka lebih pintar soalnya. Yang kedua, udah dapat bantuan juga, janji dari mungkin Pak Bupati berhasil ya, dari Pak Sekda. Kita anggap seperti itu aja. Berarti poin yang 5 adalah menjaga. Menjaga apa? Karena gini, Pak Bupati, Pak Sekda itu kerjanya banyak. Pak DPRD juga pastinya banyak, Pak Dewan tuh. Mungkin mereka lupa, maka kalian perlu menjaga agar mereka tidak lupa. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kalian harus tahu kapan nanti rapat daerah untuk penentuan judul atau penganggaran itu dimulai. Biasanya di setiap daerah itu bulan Agustus itu penentuan untuk tahun selanjutnya. Jadi Agustus itu mereka rapat besar, termasuk dipanggil dari dinas-dinas untuk memasukkan judul-judul mana yang akan mereka anggarkan. Di Agustus ini mereka akan istilahnya ya berargumentasi, ini lebih penting, ini harus angkanya sekian gitu. Mereka berjuang untuk menganggarkan seperti itu. Nah, di Agustus ini berarti kalian harus kembali mendekati biar mereka nggak lupa. Gimana caranya? Diserahin kepada kalian. Meskipun non formal misalnya kalau Pak Dewannya gampang diakses, dia sambil main, silaturahmi, bawa sesuatu, terus ngomong, ngingetin gimana Pak kabarnya, terus yang kemarin itu yang proposal saya kira-kira gimana Pak, bisa nggak diakses, apa yang perlu saya bantu nih gitu, biar memastikan anggarannya tuh. Ya pendekatan secara manusia aja lah, yang penting mereka nggak lupa dengan kita, itu intinya. Dan kita juga dapat kepastian dari mereka, misalnya oke lah nanti saya bantu kok, tenang aja. Nah itu udah tenang, udah bahasa itu udah tenang. Itu di Agustus, ingat, untuk anggaran murni. Untuk kalau kalian kejar anggaran perubahan biasanya di bulan September. Jadi ada 2 bulan, 1 Agustus untuk anggaran murni mereka rapat, nanti ada Pentus menetapkan keputusan, dan September ini juga rapat biasanya sekali lagi. September, Oktober di triwulan terakhir untuk menentukan anggaran perubahan. Penra, sih anggaran perubahan teh gini. Anggaran itu dalam 1 tahun ada yang disebut anggaran murni dan ada anggaran perubahan. Anggaran murni biasanya dari 3 triwulan pertama, Januari, Februari, Maret. Triwulan pertama Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu disebutnya 3 triwulan pertama. Anggaran yang turun di situ di bulan-bulan itu biasanya disebut dengan anggaran murni. Jadi yang udah dianggarkan dari tahun sebelumnya. Nanti ada yang namanya anggaran perubahan. Anggaran perubahan memang ditujukan untuk hal-hal yang lebih mendesak. Jadi tidak terakomodir di anggaran murni, tapi ternyata muncul di tengah tahun dan sangat perlu untuk dimunculkan kembali di anggaran perubahan di 3 bulan terakhir. Misal bencana alam, ada irigasi yang sudah hancur, ada jembatan rusak, kan itu nggak bisa ditarik-tarik ke tahun depan. Itu biasanya dianggarkan di anggaran
perubahan. Tapi jangan berkecil hati, banyak cara lah, kalian kreatif aja. Intinya kerjain apa yang perlu kalian kerjain. Dalam tanda kutip, kerjakan apa yang perlu kalian kerjakan. Jadi poin nomor 5 adalah jaga silaturahminya, jaga dan pastikan itu turun dengan cara apa. Mudah-mudahan anggaran kalian berhasil diturunkan oleh pemerintah. Oke, segitu saja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di video selanjutnya saya mau bagi pertanyaan paling penting buat orang-orang yang selalu berpikir mau usaha tapi perlu modal. Terus kayak gitu, usaha harus pakai modal, benar pakai modal. Kita akan bahas modal ini penting gak sih? Apa sih sebetulnya yang bikin sebuah usaha ini atau bisnis ini bisa menjadi besar? Oleh sebab itu penting untuk kalian subscribe channel ini, sehingga rahasia tentang modal akan saya bongkar habis sejauh mana modal ini penting. Oke? Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sukses!